Mempelai pria Bernardus Denny Harjanto adalah putra pertama dari Bapak Antonius Hartono dan Ibu Sudaryati Yuliana. Dan mempelai wanita Indah Agustin Damaya adalah putri pertama dari Bapak Simon Pare dan Ibu Liana. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedatangan dari mempelai wanita Indah Agustin Damaya didampingi oleh orang tuanya, ayahnya. Sebagai orang tua dari saudari Indah, bersediakah Bapak Simon Pare menyerahkan saudari Indah untuk diambil istri oleh saudara Denny? Saya bersedia. Puji Tuhan. Mari berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara semuanya. Silakan Denny bisa jabat tangan dengan Bapak, lalu kemudian peluk. Ya. Baik, Denny bisa gandeng Indah. Lalu Bapak bisa ke tempat duduk. Baik Bapak Ibu semuanya, hari ini kami mau bersaksi sebagai pembina dari bimbingan pernikahan Saudara Denny dan Indah, ya saya dan istri dari Gereja Kristen Kemah Daud. Mereka mengikuti bimbingan pernikahan sekitar mungkin 6 bulan ya kayaknya ya, sekitar 6 bulanan mereka ikut bimbingan pernikahan. Ada pelajaran-pelajaran prinsip dasar yang kita berikan sebagai pondasi pernikahan Kristen yang kuat ya, karena kita rindu pernikahan mereka menjadi berkat buat orang lain ya. Jadi kami bersaksi, saya dan istri sepanjang kami membimbing mereka berdua, Denny dan Indah, mereka sangat haus akan firman Tuhan, mau belajar sungguh-sungguh. Di tengah-tengah mereka bekerja, selalu menyediakan waktunya. Ya, malam-malam mereka siap gitu ya, meskipun secara daring lewat Zoom. Mereka di Jakarta, kami di Jogja. Juga ada pasangan yang lain pada waktu itu ikut kelas. Jadi mereka haus sekali akan firman Tuhan, mereka mau belajar dan mau ditegur, mau dinasehati, mau berkomitmen ya untuk menjaga kekudusan.
Karena itu hal yang hari-hari ini mungkin tidak mudah. Tetapi kami berdua bersaksi bahwa Denny dan Indah, mereka benar-benar menjaga hubungan mereka. Ya, menjaga hubungan mereka untuk tetap menjaga kekudusan sampai hari pernikahan. Jadi kami bersuka cita dan saya percaya berkat Tuhan melimpah buat mereka. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu buat Denny dan Indah. Terima kasih, ini kesaksian kami dan kita akan memuji Tuhan sama-sama. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita sebelum kita masuk dalam acara pernikahannya. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini, Kaulah segalanya dalam hidup setiap kami Tuhan. Siapa namanya? Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri bersama. Katakan Kau Bapa, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat
ada di tempat ini Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib. Kami memuji-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Kami mau tinggikan ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapak Ibu dan setiap saudara, kita mesti mengerti bahwa salah satu keajaiban yang Tuhan Yesus kerjakan di dalam hidup setiap kita, salah satunya adalah pernikahan. Jadi pernikahan itu penting sekali. Buat Denny dengan Indah penting, buat Tuhan juga penting. Karena pernikahan sungguh amat penting. Di pihak Tuhan jangan diragukan. Tuhan itu jangan diragukan. Bagi dia sangat penting. Karena itu dia buka lembaran baru manusia, dia tutup lembaran sejarah manusia dan dia buat mujizat. Itu membuktikan bagi Tuhan itu penting. Nah, bagian dari Denny, bagian dari Indah, dan bagian dari kita Pak Sutri yang sudah menikah ataupun teman-teman muda yang nantinya akan menikah, ada beberapa prinsip pernikahan yang harus kita pegang dan harus kita bangun. Di dalam persiapan saya menyampaikan firman, saya terinspirasi dari, nanti saya kirimkan, ya kan, terinspirasi dari film Sore, Istri dari Masa Depan. Mungkin beberapa teman nonton, mungkin Bapak Ibu katakan, oh ini film apa ini Pak? Ini film baru yang baru hits hari-hari ini. Di situ saya mau sampaikan beberapa hal, biar ini menjadi bekal. Ya, yang pertama adalah salah satu dialog atau perkataan yang disampaikan, hai aku Sore, istri kamu selamanya. Baik Denny maupun Indah, tetapkan di dalam hati dan pikiran, tidak ada kata cerai. Pernikahan Kristen tidak pernah mengenal kata cerai, yang percaya katakan amin. Alkitab tidak pernah menceritakan itu. Ya. Kita ini satu selamanya. Karena pernikahan yang kalian jalani itu sebuah covenant, bukan kontrak. Seperti Kristus dengan gerejanya, dia tidak pernah menceraikan. Alkitab katakan Efesus pasal yang kelima ayat yang 25, hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya.
Sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Itu yang dilakukan Yesus. Dia mencintai setiap kita. Hal yang sama juga. Kasihilah istrimu. Istri hendaknya tunduk kepada suamimu. Yang pertama adalah tetapkan di dalam hati. Buang satu kata ini di dalam kosakata kita yang sudah menikah. Kata cerai, cerai. Buang. Itu dari neraka itu, bukan dari surga. Itu yang pertama. Prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, sebuah perkataan yang menarik. Tahu nggak kenapa senja itu menyenangkan? Kadang dia merah mereka bahagia, kadang dia hitam gelap berduka. Tetapi langit selalu menerima senja apa adanya. Rahasia pernikahan sederhana. Terima pasangan kalian tanpa syarat. Seperti halnya senja menerima apa adanya. Terimalah pasangan apa adanya. Tanpa perlu membandingkan dengan yang lain. Tidak menuntut kesempurnaan karena tidak ada yang sempurna. Ya kan? Karena tidak ada yang sempurna. Ya kan? Yang sempurna cuma satu pribadi, yaitu Yesus. Kita hidup setelah kita percaya kepada Yesus, kita disempurnakan ke arah Kristus. Survei membuktikan bahwa setiap hari kita lakukan 14 kali kegagalan. Ya kan? Karena itulah bersiap untuk punya ruang yang namanya ruang kegagalan. Ruang pengampunan, hati yang besar untuk menerima apa adanya tanpa syarat. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Roma 5 ayat 8 katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita masih berkubang di dalam dosa, kita masih jauh dari Tuhan. Dia sudah mati buat kita. Dia sudah rela untuk tergantung di kayu salib buat setiap kita. Masakan sih pasangan kita membuatkan kopi terlalu asin karena bukan gula yang dimasukkan tapi garam yang dimasukkan dan kita marah berbulan. Mana bisa begitu Bapak Ibu? Ya kan? Kita masih berbuat dosa, dia sudah mati buat kita. Pak, saya cuma melakukan satu dosa, cukup satu dosa saja, tapi itu highway to hell. Satu saja. Nah, istri kita, pasangan kita gagal, kita ngomel dari pagi sampai pagi. Seperti tidak ada pembicaraan lain, topik yang lain. Belajar seperti Kristus yang tidak pernah ngomel sama kita. Yang percaya katakan amin. Dia mengasihi kita, dia mengampuni kita. Pernikahan itu diejanya sederhana sebenarnya. Kita memberikan ruang untuk pasangan gagal dan kita dengan sebuah pengertian kita lepaskan pengampunan. Itulah pernikahan. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, enggak apa-apa, kita mulai dari awal ya. Pernikahan itu bukan soal siapa menang atau kalah Bapak Ibu. Tetapi tentang dua hati yang bersedia memberi ruang bagi kegagalan. Untuk mengampuni dan melupakan. Seperti Kristus yang meletakkan dosa kita di tubir-tubir laut terdalam. Dan tidak pernah mengungkitnya lagi. Enggak apa-apa. Di film itu diceritakan enggak apa-apa, kita mulai dari awal. Kadangkala seperti itu. Denny dan Indah, pernikahan bukan bicara siapa yang menang atau kalah. Pernikahan itu bukan ring tinju. Ring tinju itu didesain untuk kita bisa menemukan siapa menang, siapa kalah, siapa yang KO, siapa yang TKO, siapa yang menang angka. Tapi pernikahan bukan seperti itu. Pernikahan adalah tempat di mana ruang kegagalan itu diizinkan dan ruang kegagalan itu diampuni dan dilupakan. Seperti halnya Yesus itu tidak pernah mengingat-ingat dosa-dosa kita.
Kitab Mika pasal yang ke-7 ayat 19 katakan, biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Luar biasa ya. Dosa kita itu dimasukkan ke tubir laut, di atasnya ditulisin, tolong jangan mancing di sini. Ya kan, aku udah lupa dari dosa-dosa itu, tolong jangan mancing di sini. Kalau pasangan kalian gagal, lepaskan pengampunan, ya kan. Jangan diundat. Kalau orang Jawa tuh ngomongnya sukanya ngundat-ngundat gitu ya. Ya kan, ini rata-rata orang Kulon Progo kan Bapak Ibu ya. Ya kan. Tahu kan diundat-undat ya Bapak Ibu ya. Tahu ya kan. Diundat-undat, diingetin. Kemarin kamu bikin kopi salah. Kemarin masak nasi juga gosong. Ya kan. Diundat-undat terus. Yesus itu tidak pernah ngundat-ngundat Bapak Ibu. Amin ya. Dia nggak pernah ngundat-ngundat. Oh kemarin kamu salah, kemarin kamu gagal, kemarin kamu ngumpat, kemarin kamu berbuat dosa. Dia nggak pernah ngundat-ngundat kita. Dia mengampuni kita dan melupakan setiap dosa kita. Yang percaya katakan amin. Nah kalau pernikahan ada yang, kalau kita bangun pernikahan seperti itu yang lagu pengiring pengantin perempuan tadi mengatakan bahwa seperti yang ada di surga jadi di muka bumi, ya seperti itulah akan terjadi Bapak Ibu. Amin. Yang keempat, jika aku harus menjalani 10.000 kehidupan, aku akan selalu memilihmu. Amin Denny? Ya, itu luar biasa. Ya kan. Prinsip berikutnya, jatuh cintalah pada orang yang sama. Lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Itu. Amin. Indah amin. Iya kan. Saya tadi ngobrol sama istrinya Kak Budi Pras. Lalu istri saya juga bilang, kamu dulu waktu nikah ya mukanya kayak Denny, culunnya gitu. Kak Budi Pras juga sama, itu ya. Jadi sama-sama culunnya itu loh. Jadi karena kita belum pernah punya pengalaman pernikahan soalnya. Jadi kita sama, ya kan. Yang keempat adalah jatuh cintalah kepada orang yang sama lagi dan lagi. Bukan karena semuanya selalu mudah, tetapi karena itulah cinta sejati. Mencintai seperti Kristus mencintai kita terus menerus tanpa jeda, tanpa syarat. Amin, luar biasa ini. Nanti saya kirimkan lah. Nanti saya kirimkan ke Kak Budi Pras. Ya kan. Jadi jatuh cintalah dengan dengan orang yang sama, dengan pasangan yang sama. Ya kan. Saya selalu mengekspresikan dengan cara sederhana. Walaupun tidak semua pasangan mengekspresikan seperti itu. Ya saya posting foto istri saya di Instagram saya. Oh memang dia istri saya kok. Ya kan. Orang mungkin mau komentar, oh kayak gini, ya biarin aja. Ya kan. Itu ekspresi. Ya kan. Daripada saya posting istrinya orang. Ya kan Bapak Ibu. Ya kan. Jadi berantem malahan nanti. Ya kan. Lebih baik ekspresikan. Ya kan. Enggak perlu malu. Ya kan. Kenapa mesti malu mengekspresikan dengan Instagram? Ya kan. Seperti Yeremia 31 ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Luar biasa. Kebenaran firman itu luar biasa. Jadi karena itu saya mengajak, ayo jatuh cintalah setiap hari. Ya kan. Caranya gimana Kak? Ini praktis. Bagaimana jatuh cinta setiap hari? Sederhana. Buat Bapak Ibu yang sudah menikah, kalau mau jatuh cinta setiap hari, dengarkan ini. 2 saja trik praktisnya. Pertama, doakan istrimu. Kalau mau ngomel, doakan istrimu. Ingatnya itu. Ya kan? Kalau mau ngomel, doakan istrimu. Tiap pagi sebelum kita mengerjakan urusan yang lain, doakan Indah.
Berapa lama Kak? Setiap hari. Ya kan? Tiap pagi. Detik di mana kita mendoakan, kita mesti percaya bahwa ada yang namanya kuasa doa. Doa itu bukan cuma ritual tanpa makna Bapak Ibu. Bukan ritual karena orang Kristen itu mesti berdoa, bukan. Tetapi doa itu punya kuasa yang luar biasa. Sejujurnya pada waktu Denny mendoakan Indah, yang diubah kadangkala bukan indahnya, tapi Denny-nya, hatinya yang diubah. Bisa melihat seperti Kristus melihat, itu yang lebih penting. Disitulah, di titik itulah kita akan mudah mengampuni, kita akan punya ruang yang besar buat pasangan. Dan kita akan semakin jatuh cinta. Itu rahasia pertama. Rahasia yang kedua, baca firman yang sama. Bukan Alkitab yang sama Bapak Ibu, bukan. Alkitabnya pasti sama, tapi ayatnya bisa berbeda soalnya. Yang satunya bacanya kitab Kejadian, satunya bacanya kitab Wahyu, ya kan. Satunya pengen bangun taman Eden, satunya pengen diangkat ke surga, ya kan. Nggak nyambung jadinya, ya kan. Baca firman yang sama. Nanti minta panduannya sama Kak Budi Pras, ya kan. Firman itu Yesus sendiri, dan itulah yang menyatukan. Kita pengkhotbah katakan tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Ada tali suami, ada tali istri. Tapi ada tali yang besar, yaitu tali Yesus atau tali Tuhan itu yang begitu besar. Yang menjaga pernikahan. Amin. Dan yang terakhir, yang kelima. Orang berubah bukan karena rasa takut. Tetapi karena dicintai. Amin. Dalam pernikahan, suara yang paling mengubahkan bukan nada tinggi. Tetapi kasih yang mengampuni. Seperti Kristus mengubahkan kita, bukan dengan paksaan, bukan dengan nada tinggi, tetapi dengan pelukan penerimaan. Ada satu kisah seorang perempuan yang dia punya 5 suami. Bahkan yang sekarang ada bersama dengan dia itu juga bukan suaminya. Tetapi dia berjumpa dengan Yesus. Hidupnya diubahkan. Cinta itulah yang mengubahkan. Bagaimana kita belajar mencintai? Belajarlah dari Yesus. Ya. Denny mencintai Indah, bagaimana caranya? Seperti Kristus mencintai kamu. Maka kamu akan begitu mudah mencintai Indah. Amin Bapak Ibu. Biarlah kebenaran firman ini menguatkan. Dan biarlah kebenaran firman ini memberikan fondasi buat Denny dan Indah. Dan menjadi berkat buat kita yang sudah menikah. Mari kita tundukkan kepala dan kita mau datang kepada Tuhan sekali lagi. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Dan firman-Mu itu mengubahkan. Khusus kami berdoa buat Denny, khusus kami berdoa buat Indah. Biar Engkau bekerja di dalam hati setiap mereka. Terus tanam ya Allahku kebenaran dan prinsip-prinsip ilahi di dalam hidup setiap mereka. Sehingga mereka boleh mempraktekkan Christ-likeness marriage. Atau pernikahan yang berpusat kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami mau lanjutkan untuk mereka berdua akan mengucapkan janji pernikahan dan memasangkan cincin dan berikutnya dan berikutnya. Biar Engkau terus bekerja di dalam prosesi yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami mau kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan, dan sanjungan hanya bagi Engkau, Tuhan dan Raja setiap kami. Semua yang diberkati Tuhan katakan, amin. Ya, siang hari ini kita akan menjadi saksi pengucapan janji pernikahan dan pemasangan cincin. Karena itu saya mengundang baik itu
Denny ataupun Indah untuk bisa bangkit berdiri. Ya, bangkit berdiri. Bisa berhadap-hadapan. Tidak usah tegang, ya kan. Bapak Ibu juga nggak usah tegang, ya. Saya mau bertanya, Denny, apakah kamu bersedia mengambil Indah sebagai istrimu yang sah dan satu-satunya? Iya, saya bersedia. Jika demikian, ucapkan janjimu kepada Indah. Saya berjanji. Yang mana ya? Yang sebelah mana? Yang kok ada 3? Oh, 2. Sambil memegang tangan Indah, kamu mengucapkan janji sambil menyematkan cincin. Saya berjanji di hadapan Tuhan dan semua jemaatnya bahwa saya akan mengambil engkau menjadi istriku yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji akan mengasihi engkau dalam segala keadaan, baik sehat maupun sakit, baik kaya ataupun miskin, dalam semua keadaan, sampai maut memisahkan. Hal yang sama saya juga akan tanyakan kepada Indah. Indah, apakah kamu bersedia menerima Denny sebagai suamimu yang sah dan satu-satunya? Ya, saya bersedia. Jika demikian, ucapkan janjimu kepada Denny sambil menyematkan cincin pernikahan. Dan jemaatnya, saya berjanji bahwa saya menerima engkau sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya. Dan saya berjanji akan tunduk dan menghormati engkau dalam keadaan dan segalanya sampai Bapa memanggil pulang ke surga, dan aku akan mengantarkan engkau ke pintu setiap keadaan terjadi dalam kehidupan kita. Oke, sebelum mereka nanti kita doakan, kita mau mengangkat darah Yesus buat pernikahan setiap mereka, biar Kristus yang menjadi tali yang ketiga itu ada di tengah-tengah pernikahan setiap mereka. Terima kasih buat tubuhmu, terima kasih buat darahmu. Yesus, dua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Silahkan dimakan. Silahkan diminum.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan terima kasih buat Denny. Terima kasih buat Indah Tuhan. Biar genap seperti yang Kau janjikan buat setiap mereka. Di Yeremia 29 ayat 11. Oh, aku Tuhan yang mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kalian berdua. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan hari depan yang penuh harapan. Tuhan menyediakan hari depan yang begitu ajaib buat pernikahan kalian berdua. Tuhan menjanjikan sebuah keberhasilan di dalam pernikahan kalian berdua. Tuhan menjanjikan penyertaan yang begitu ajaib di dalam kehidupan pernikahan kalian berdua. Biar urapi ya Allahku Denny sebagai suami yang nantinya menjadi ayah juga. Biarlah rupa Kristus itu ada dan nyata di dalam kehidupannya. Nanti sepulang ini kamu baca Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Suamimu akan dikenal di pintu gerbang. Itu karena kamu memang. Kalian berdua akan dikenal di pintu gerbang. Bahkan anak-anak kalian akan dikenal di pintu gerbang. Urapi Tuhan, Indah menjadi istri yang takut akan Tuhan. Biar keajaibanmu itu terjadi. Biar tangan yang begitu ajaib bekerja kuat di dalam hidup Indah. Tangan Tuhan itu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nantinya akan menjadi ibu urapi ya Allahku. Urapi buah kandungannya. Biar mereka berdua beranak cucu dan bertambah banyak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi pengurapan yang daripadamu mengalir buat mereka berdua. Mengerjakan bagian yang ajaib. Mengerjakan bagian yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Pakai pernikahan mereka berdua Tuhan. Pakai pernikahan mereka berdua untuk menggembalakan pernikahan-pernikahan lainnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan biarlah dimeteraikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara semuanya, Denny dan Indah sudah diberkati di hadapan Tuhan dan jemaatnya, dan mereka sudah menjadi suami istri. Karena itu sekarang kita mau sama-sama menyaksikan ya prosesi wedding kiss ya. Jadi silakan ya, Denny bisa memandang istrinya, iya. Nanti pelan-pelan dibuka ya, dipandang, inilah istrimu ya, yang kau cintai dan berulang-ulang suruh jatuh cinta terus ya gitu ya. Inilah suamimu Indah ya, yang akan terus bersamamu selamanya ya. Silakan Denny bisa buka waringnya ya pelan-pelan ya.
Silakan Bapak Ibu yang mau mengabadikan juga boleh. Iya. Ya silakan mungkin dipegang pundaknya dulu atau bagaimana, silakan ya. Nanti dalam hitungan ketiga, sabar ya. Hitungan ketiga baru cium ya, wedding kiss ya kan. Udah janjian kan wedding kissnya bagaimana ya. Nah nanti Bapak Ibu semuanya selama mereka berciuman kita bertepuk tangan yang meriah. Siap Bapak Ibu? Ya, kalau belum selesai tepuk tangannya, ciumannya belum selesai juga ya. Jadi tergantung Bapak Ibu seberapa lama tepuk tangannya ya. Siap Denny? Indah? Ya, dipandang dulu ya, siap. Oke, 1, 2, 3. Terus tepuk tangan ya, terus tepuk tangan ya. Puji Tuhan, luar biasa, puji Tuhan. Iya. Oh, tepuk tangannya masih loh padahal. Oke, mungkin disimpan ya buat nanti ya katanya ya. Oke, boleh menghadap ke jemaat Denny sama Indah. Baik Bapak Ibu semuanya, mulai hari ini Denny dan Indah telah resmi menjadi pasangan suami istri yang baru di tengah-tengah jemaat kita ya. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Baik, kemudian kedua mempelai akan menandatangani piagam pernikahan, juga sekaligus memberikan persembahan sulung. Ya, Denny bisa gandeng Indah ya ke meja sebelah sana, sudah disiapkan sertifikat ya piagam pernikahan dari Gereja Kristen Kemah Daud. Silakan ya Denny duluan ya menandatangani di bagian mempelai pria. Boleh didokumentasikan. Ya. Kemudian Indah juga menandatangani piagam pernikahan. Kemudian mereka juga akan memberikan persembahan sulung mereka sebagai suami istri yang sudah diberkati Tuhan. Mereka mau berikan persembahan untuk Tuhan sebagai ucapan terima kasih. Ucap syukur kepada Tuhan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Kemudian Denny dan Indah akan memberikan ucapan terima kasih kepada kedua mempelai, akan memberikan ucapan terima kasih kepada orang tua mempelai laki-laki. Jadi silakan Denny bisa gandeng Indah untuk datang kepada orang tua dari mempelai laki-laki. Silakan Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Denny akan mengucapkan ucapan terima kasihnya kepada kedua orang tuanya yang sudah membimbing selama ini. Ibu, Bapak, di hari yang sangat berbahagia ini, saya meminta restu. Inilah calon istri pilihan anakmu. Inilah istri yang saya pilih. Sudah saja. Minta doa supaya nantinya keluarga kami menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan bahagia selamanya. Terima kasih sudah mendidik anakmu ini sampai selesai. Terima kasih. Denny bisa peluk ya. Sama Bapak juga.
Silahkan kalau sudah, kedua orang tua mempelai laki-laki boleh duduk kembali. Kemudian ucapan terima kasih kedua mempelai kepada orang tua mempelai perempuan. Denny boleh gandeng, meskipun agak ribet sedikit, enggak apa-apa ya. Mama, Papa, Anti mengucapkan banyak terima kasih karena selama ini udah didik Anti sampai sekarang. Anti mohon restu dan izin buat tinggal bersama dengan Denny. Jika di kemudian hari nanti kita butuh untuk saran, tegur kami. Tapi kami janji kami akan selalu datang ke rumah. Kami gak akan jauh-jauh. Mama tetap selalu sama Anti ya. Tetap sayang, gak akan berubah sama sekali. Tapi mulai sekarang Anti akan bersama Denny. I love you. Ada gift yang akan diberikan kepada orang tua. Iya. Kemudian ada gift juga buat kedua orang tua mempelai laki-laki. Baik, kemudian kedua mempelai juga akan berikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Pendeta. Mohon Bapak Ibu Pendeta Budi bisa mungkin maju sedikit ke sini. Iya, ya. Shalom Kak Budi, Ci. Di sini kami ingin mengucapkan banyak terima kasih dari step awal Kak Budi udah bantu untuk baptis, kemudian follow up terus kami untuk pernikahan, rancangan yang lumayan cukup panjang dari kemarin, dan kami poin yang benar-benar kami ambil dari Kak Budi waktu di kelas, yaitu benar kami ingin belajar setiap hari untuk jatuh cinta, Kak. Kami ingin terus belajar untuk berdoa bersama, mesbah bareng, biar kedepannya kita dalam setiap step itu sepakat, benar ya Kak Budi ya? Begitu. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kami berdua, Denny, karena hari ini juga diberkati di tempat ini. Aku tahu ini bukan satu kebetulan,
tapi aku tahu dan kami juga merasa sangat bersyukur sudah diberkati di tempat ini. Terima kasih Kak. Kemudian ada ucapan terima kasih juga kepada kedua mempelai, kepada Bapak dan Ibu Pembina. Kebetulan saya sendiri. Kami di sini berterima kasih banyak kepada Kak Buti Pras dan Ci Ime. Banyak banget yang kita bisa pelajarin. Sempat kita juga sharing di mana banyak ada beberapa kesamaan mungkin di masa dulu pacaran, itu banyak banget yang bisa kita pelajari dari situ. Terima kasih juga selalu ada di waktu-waktu persiapan kami, banyak tanya karena kami belum pernah. Jadi terima kasih banyak Kak Budi dan Ci Imi. Saya jadi MC lagi. Baik, ya Indah di sebelah sini. Kita sudah ada di di ujung dari pemberkatan pernikahan, tapi masih ada satu lagi yaitu pemberian gift dari Gereja Kristen Kemah Daud kepada kedua mempelai diberikan oleh Pendeta Muda Budi Abdi Patra. Kedua mempelai tetap menghadap ke jemaat. Saya undang kedua orang tua dari mempelai, Bapak Ibu bisa maju ke depan karena kita akan mengakhiri ibadah ini. Berdiri semuanya Bapak Ibu, mari kita sekali lagi kita mau mengucap syukur buat pernikahan kudus siang hari ini, Denny dengan Indah. Kita percaya bahwa karya yang ajaib. Tuhan terima kasih buat prosesi, bersyukur ya Allahku buat siang hari ini. Dan Engkau terus bekerja di dalam sampai malam nanti. Pagi hari ini yang begitu luar biasa. Kami mau kembalikan segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan dan Raja setiap kami. Semua yang diberkati Tuhan katakan, amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita akan berikan selamat kepada kedua mempelai, juga kepada orang tua. Nanti kita akan sama-sama ke sini untuk memberikan selamat ya. Akan diawali oleh Bapak dan Ibu Pendeta Budi Abdi Patra, lalu dilanjutkan oleh keluarga yang lainnya untuk memberikan selamat kepada kedua mempelai. Silakan dari sini ya. Silakan Bapak Ibu semuanya. Ya.
bisa